Hari ini gue excited banget mau nunjukin ke kalian rumah 2 lantai di area Kelapa Gading yang harganya masih 1,4 miliaran. Nah, ini desain rumahnya dibuat ala Jepang, dan kemarin kita udah pernah nih nge-review tipe yang lebih besarnya. Kali ini kita pengen nge-review tipe yang lebih terjangkau. Kayak gimana rumahnya? Yuk kita lihat. Rumah ini terdiri atas 2 lantai, dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Selain itu, carportnya juga mampu menampung 1 kendaraan roda 4. Perumahan ini dibangun sama developer yang memang udah experience, namanya Carsindo Group. Mereka ini udah punya pengalaman cukup kuat di bidang properti di area Jabodetabek. Mereka udah bangun apartemen Juanda, ada bangun Wisma Asri, Hotel Santika Bekasi, dan Mega Bekasi Hypermall yang ada di Bekasi. Nggak cuma itu, karena lokasinya nempel sama Kelapa Gading. Jadi lokasi itu strategis banget, ada 3 akses tol. Ada tol Jor, tol Cibitung Cilincing, dan tol Pelabuhan. Untuk sekolah juga tenang aja, karena ada sekolah Singapore Intercultural School, BPK Penabur, dan sekolah Mawar Sharon. Buat pusat perbelanjaan juga tenang aja, karena ada Mall Kelapa Gading, Mall Arta Gading, Mall of Indonesia, dan kalau mau main agak jauh, kita bisa main ke Mall Aeon JGC Cakung. Nah, sekarang kita ada di area fasad dari rumahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, fasad rumahnya kelihatan modern banget, dengan aksen-aksen warna putih, abu-abu, dan ada aksen batu bata yang bikin rumahnya kelihatan natural dan lebih anget gitu. Nah, kelihatannya juga dia kayak 3 lantai, padahal rumah ini cuma terdiri atas 2 lantai. Emang bikin fasadnya ini, bikin rumahnya tuh kelihatan lebih megah. Dan kalau teman-teman perhatiin, di area depan dari rumahnya, ini ada 1 carport yang kalau misalnya kita masuk, nih carportnya agak menanjak. Supaya apa? Kalau misalnya kita taruh kendaraan, terus kita cuci atau kita bersih-bersihin, kalau ada air, dia nggak menggenang dan dia akan turun ke bawah. Di sebelah kanan dari carport, ini ada 1 taman. Kalau misalnya teman-teman mau taruh tanaman hias atau apapun itu bisa ditaruh di sini. Manfaatin ruangannya semaksimal mungkin supaya waktu keluar dari rumah tuh nggak gersang, adem rasanya. Dan di seberangnya, ini sebenarnya juga masih ada taman lagi harusnya. Tapi developer bener-bener bisa manfaatin ruangannya dengan sangat bagus. Ini dibuat sebagai sitting area. Nah, ini sitting areanya kalau teman-teman beli udah dapet. Ini bahannya pakai bata, dan di depannya ini dilapisin sama panel kayu yang bikin finishing touch-nya emang lebih enak. Nah, ini semuanya udah dapat. Kalau misalnya teman-teman pengen taruh meja di depan, ini teman-teman bisa bangun meja yang permanen, atau teman-teman juga bisa beli meja yang udah jadi, ditaruh di sini aja. Nah, selain itu, gue pengen nunjukin nih, di atas ini kan ada area plafon ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen taruh kanopi, pengen pasang kanopi, ini nggak mesti beli yang panjang-panjang. Cukup beli kurang lebih 1 sampai 1,5 meter aja. Karena sisanya kita bisa manfaatin dari overlapping rumahnya ini. Dan di sini juga udah disediain 2 lampu downlight yang bikin rumahnya tuh kelihatan lebih anget dan lebih mewah waktu malam. Nah, kemudian pasti akan muncul nih pertanyaan, kenapa ada 2 pintu? Yang pertama, ini pintu menuju ke living room, ke area dalam rumahnya. Yang kedua, ini adalah pintu menuju ruangan pationya. Jadi ini ada 1 ruangan semi publik yang bisa dipakai kalau misalnya kita mau nongkrong sama teman-teman, mau ngumpul-ngumpul, nggak mesti masuk ke dalam rumah. Kita ngumpulnya di patio aja. Jadi rumahnya itu privacy tetap terjaga, keluarga juga tetap nyaman di dalam, kita bisa nongkrong di sebelah sini. Nah, kita mau lihat dulu yuk. Sebelum masuk ke rumahnya, kita mau lihat pationya kayak gimana. Let's go. Nah, ini adalah ruangan pationya. Ini bener-bener didesain bagus banget. Kurang lebih lebarnya ini 2 meter, dengan floor to ceiling kurang lebih mencapai 3 meter. Ini cocok banget buat dimanfaatin sebagai ruangan multifungsi. Kalau misalnya kita mau kerja, mau nyantai tanpa gangguan orang rumah, ini bisa di sini. Selain itu, kalau misalnya ada tamu yang datang, misalnya lagi mau ngumpul, mau arisan, atau sekadar mau makan-makan, ini kita bisa manfaatin di sini dengan baik. Ditambah, kalau teman-teman ingat di depan itu, dia pakai kaca yang full from floor to ceiling, yang bikin ruangan ini tuh lebih terang, lebih hangat, kelihatannya lebih spacious dengan view yang langsung ke depan rumah. Nah, di belakangnya ini juga masih ada area backyard. Jadi bener-bener pemanfaatannya tuh bagus banget menurut gua. Nah, backyardnya ini bisa kita taruh tanaman, atau kalau misalnya teman-teman pengen full dicor untuk dimanfaatin sebagai ruangan lain juga bisa. Tapi menurut gua, bagusnya kayaknya dibikin begini aja deh. Karena atasnya kan masih ada void. Jadi rumah ini masih ada area outdoornya. Nah, area outdoor ini biasanya yang bikin rumah nih ngerasa lebih adem, lebih asri, lebih nyaman karena area-area outdoor kayak gini. Nah, sekarang kita mau lihat yuk ke area dalam rumahnya kayak gimana. Kita masukin dari situ. Let's go.
Nah, ini adalah akses menuju ke rumahnya. Kalau teman-teman lihat, ini juga semuanya udah pakai kaca dari floor to ceiling yang emang bikin rumahnya kelihatan lebih luas. Dan kalau di dalam pun juga kesannya nggak terkungkung karena kita dapat view langsung ke area depan rumahnya. Tapi tenang aja, kadang kan kita suka khawatir ya, kalau misalnya full kaca, privasi nggak terjaga dong. Tenang aja, teman-teman bisa taruh tirai yang bisa nutup buka. Atau kalau misalnya mau sederhana, ini mau dilapis sama kaca film yang sunblast, itu juga bisa banget. Jadi, dia burem nggak kelihatan dalamnya kayak gimana. Dan gue pengen kasih lihat ke teman-teman, ini adalah pintunya, bahannya kayu yang cukup tebal, dan udah dilengkapin sama smart door lock mereknya Onassis. Smart door lock ini support akses lewat PIN, RFID, dan fingerprint. Nah, sekarang kita masuk dan lihat rumahnya kayak gimana. Nah, living roomnya ini walaupun ukurannya emang nggak terlalu luas sih, tapi developer tuh dengan pinter mendesain ruangannya, jadi emang kerasa luas. Nah, di sebelah sana, ini adalah area living areanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyantai, bisa di sini, di seberangnya kita bisa taruh TV, di sebelahnya ada dining area. Dan ingat ya, kalau misalnya kita ngomongin desain ala Jepang, apalagi yang ukurannya minimalis kayak gini, maka desain-desain dan fungsi-fungsi dari furniture-nya ini harus yang space saving. Salah satunya adalah meja ini. Kalau misalnya kita udah selesai makan, ini barang-barang kan akan kita simpan ya. Ini bisa kita lipat ke atas, kita tutup. Jadi anak-anak kalau mau main tetap bisa di sini, tinggal kita gelar tikar atau kita gelar karpet aja. Jadi anak-anak tuh bisa main di bawah. Dan kalau kalian bisa lihat di sebelah sini tuh ada banyak cermin, banyak banget kaca. Ini adalah salah satu trik yang bisa bikin rumah kita tuh kerasa luas. Karena dengan adanya cermin, kesannya ukuran ruangan kita jadi 2 kali ukurannya lebih luas. Karena kan ada cermin itu di belakang ya. Dan untuk area ke dapurnya ada di sebelah sini. Ini developer kasih inspirasi, kalau misalnya kita mau bikin dapur, kita bisa bikin di area sini. Teman-teman juga mesti ingat bahwa show unit ini kan emang statusnya furnished. Tapi kalau misalnya nanti kalian beli, dia dapatnya yang non-furnished. Oh iya, ini floor to ceilingnya ini mencapai 2,8 meter, dan di belakang sini ini ada satu powder room yang bisa dimanfaatin kalau misalnya kalian pulang kan kita pengen bersih-bersih cuci kaki, ini bisa di sini. Nah, di belakang itu juga ada area backyard yang nyambung ke pationya. Sebelum naik ke atas, gue pengen nunjukin ke kalian karena ini ada satu feature yang gue harus highlight. Karena ini bener-bener very smart manfaatin ruangan dengan baik. Ini adalah fitur yang gue cukup suka. Karena ini adalah sebenarnya kan anak tangga. Tapi didesain yang fungsional, jadi ini kita bisa taruh sebagai rak untuk penyimpanan-penyimpanan, misalnya kayak sepatu kita bisa taruh sini, atau barang-barang yang kita jarang pakai ini kita bisa taruh sini. Habis itu kalau misalnya udah selesai, tinggal kita tutup aja, ini kembali fungsinya jadi sebagai tangga. Dan walaupun bawahnya rak, tangganya tetap kuat. Sekarang kita naik ke atas yuk. Sekarang kita ada di lantai 2 dari rumahnya. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di belakang gua ini ada 1 kamar anak. Ukuran kamar anaknya juga sebenarnya nggak terlalu luas, tapi ini termasuk pas lah ya. Tapi kalau misalnya anak-anak remaja, kayaknya ini ukurannya agak terbatas. Nah, tapi dengan ukuran terbatas ini kita harus bisa manfaatin dengan baik. Kita bisa taruh ranjang, kemudian taruh lemari yang emang space saving, dia jadi satu. Kalau misalnya teman-teman mau desain kamar anaknya ini pakai ranjang yang modular yang bisa dilipat, it will be better. Karena jadi anak kalau misalnya mau kegiatan di kamarnya sendiri juga bisa. Oh iya, teman-teman juga lihat ya, di sini kan ada panel-panel kayu. Ini jadi inspirasi yang bagus banget buat kalian untuk mendukung tema desain rumahnya yang ala Jepang. Tapi ingat, waktu kita beli nanti nggak akan dapat panel-panel ini kalau dapatnya kondisinya ya unfurnished. Nah, sekarang kita mau lihat di lantai 2 ini ada 1 kamar mandi yang dimanfaatin sama kamar anak dan juga master bedroom yang di sana. Nah, ini adalah kamar mandinya. Untuk kamar mandi juga mereka bikinnya nggak nanggung-nanggung. Produk saniternya pakai Toto atau setara. Jadi nggak pakai produk-produk yang kualitasnya nggak terjamin. Ini emang kualitasnya sudah oke. Teman-teman nanti akan dapat wastafel, sink, shower, kemudian juga ada closet yang nggak dapat dari sini, paling kabinet di bawah sinknya aja. Sekarang kita mau lihat master bedroom-nya kayak gimana. Let's go! Sekarang kita ada di master bedroom ya. Ukurannya nggak terlalu luas, tapi ini pas banget untuk teman-teman yang keluarga muda. Di sini kita masih bisa taruh ranjang yang ukurannya double bed
atau king size juga masih muat. Di sebelah kanan ya, ini juga masih ada space. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen paksain mau pakaian queen pun, ini juga sebenarnya masih oke sih menurut gua. Tapi di sebelah kanannya ini kan ada area nih yang kita bisa jadiin untuk meja rias atau ya sekadar meja kecil aja untuk kita kerja-kerja. Dan ingat ya, karena kita ngomongin ruangan yang cukup pas, jadi kita harus bisa manfaatin ruangannya dengan baik. Misalnya, di bawah tempat tidur ini masih ada penyimpanan-penyimpanan yang kita bisa manfaatin untuk taruh pakaian atau untuk taruh barang-barang lainnya. Dan teman-teman juga bisa lihat di seberangnya ini juga ada TV. Jadi kalau misalnya kita mau nonton sambil tidur, ya bisa taruh TV di sini. Dan semuanya ada lemari. Karena kan kalau kita mau ngomongin masalah ruangan yang terbatas, maka kita harus bisa manfaatin area yang ada dengan baik. Lihat, lemari. Semuanya lemari. Ditambah di belakang situ juga masih ada aksen-aksen cermin yang bikin ruangannya emang kelihatan lebih luas. Nah, di area sini, ini juga masih ada jendela yang kita bisa lihat keluar. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal, kalau nggak ada jendela kan nggak enak ya, rasanya terkungkung. Ini udah disediain jendela, jadi kita bisa lihat keluar dan cahaya matahari bisa masuk, dan ini juga kita bisa buka nih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen masukin sirkulasi udara, ini tinggal kita buka aja, jadi ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumahnya. Rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 1,4 miliaran aja. Dan nggak cuman itu, lagi ada banyak banget promo-promo menarik, mulai dari free PPN, free BPHTB buat teman-teman yang punya KTP Jakarta, dan free biaya KPR. Jadi teman-teman tinggal bayar uang tanda jadi aja, nilainya 10 juta. Nah, untuk simulasi KPR-nya teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Buat informasi lebih lanjut, jangan sungkan buat hubungin Property X lewat kontak di bawah sini. Sampai jumpa di rumah-rumah berikutnya. Dadah! Nah, sekarang kita masuk dan lihat rumahnya kayak gimana. Salah. Nah, rumah ini kita lupa ngomongin spek. Nanti aja di bawah belakangan. Karena semua biaya-biayanya udah ditanggung sama developer.